Bab 161. Mata Jeremy semakin gelap ketika ia membayangkan bagaimana ia akan kehilangan hak untuk mengendalikannya dalam 2 bulan 7 hari lagi. Setelah itu, ia akan bisa menjalin hubungan dengan pria lain dan bermesraan dengan mereka. Tidak mungkin, pikirnya dalam hati. Corinne tak bisa melepaskan diri setelah pria itu menekannya ke pintu, membuatnya merasa bingung sekaligus marah. Setelah menunggu lama pria itu mengatakan sesuatu, ia menjadi sedikit tidak sabar dan berkata sambil mengerutkan kening, "Kalau ada yang ingin kau katakan padaku, bisakah kau setidaknya melepaskan tanganmu dariku? Aku pergi kalau kau tidak punya apa-apa lagi untuk esmek." Lelaki itu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya, lalu membelah bibir tipisnya dengan lidahnya sambil mendominasi mulutnya dengan bibirnya. Pikiran Corinne menjadi kosong, dan dia melebarkan matanya untuk memastikan apakah itu benar-benar terjadi. Wajah tampan Jeremy hanya berjarak beberapa milimeter dari wajahnya, dan dia menciumnya dengan kuat dan agresif. Ada apa? Ketika Corinne akhirnya tersadar, ia merasa tersinggung dan kesal. Ia mengangkat tangannya dan mendorong dada pria itu, tetapi alih-alih berhasil mendorongnya, pria itu malah menciumnya dengan lebih bergairah sambil melingkarkan satu tangan di pinggangnya sambil memegang bagian belakang kepalanya dengan tangan lainnya. Dia ahli berciuman, dan pesonanya sungguh luar biasa. Perlahan tapi pasti, ia menjadi sedikit linglung dan membalas dengan gelisah saat tangan mungilnya mencengkeram kerah jasnya. Beberapa saat kemudian, bibir mereka akhirnya terpisah, dan mereka saling menatap sejenak. Keduanya sedikit terengah-engah, dan napas mereka saling bertautan. Jeremy melihat betapa ketakutannya wanita itu seperti rusa yang kena lampu mobil dan merasa agak geli melihat betapa menyedihkannya wanita itu. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan tangan besarnya mengusap rambut wanita itu dengan sikap mengintimidasi sambil berkata dengan suara tegas, "Jangan panggil pria lain." Corinne tersipu, dan sulit dibedakan apakah ia tersipu karena marah atau malu. Ia mundur selangkah agar tidak disentuh dan mengangkat tangannya untuk menyeka mulutnya. Nadanya terdengar kesal saat ia berkata, "Aku mengerti, oke. Kau tidak perlu melakukan itu untuk memperingatkanku. Kamu masih tidak boleh menelepon pria lain setelah 3 bulan berlalu," tambah Jeremy, dan nadanya terdengar lembut dan tak dapat dijelaskan saat itu. Jantung Corinne berdebar kencang saat ia menatapnya dengan heran. Kenapa tidak? Pria itu menatap wajahnya yang memerah dengan saksama dan membungkuk lagi sambil berkata dengan suara rendah. "Karena..." Saat itu, suara tegas Tommy terdengar dari luar pintu tangga. "Anda tidak bisa masuk ke sana, Nona Sherlyn." Suara Sherlyn segera terdengar juga. "Apakah kamu berdiri di depan pintu itu karena Tuan Jeremy ada di dalam tangga ini? Makanannya sudah disajikan, jadi kenapa Tuan Jeremy sendirian di tangga, bukannya kembali ke meja makan? Makanannya akan dingin." Tommy menjawab, "Anda harus kembali ke meja sekarang, Nona Sherlyn. Tuan Jeremy akan bergabung dengan Anda segera." Sherlyn menolak mendengarkan nasihatnya. "Apa yang dia lakukan di tangga? Jangan menghalangi jalanku. Aku ingin masuk ke sana dan menemuinya." "Maaf, tapi dia tidak ingin menemuimu sekarang. Dan bagaimana kau tahu dia tidak mau bertemu denganku? Kau hanya seorang sekretaris, jadi siapa yang memberimu hak untuk berbicara atas namanya? Kenapa dia menolak bertemu denganku padahal dia sudah setuju untuk makan siang denganku? Minggir, aku mau masuk untuk memeriksa Tuan Jeremy." "Nona Sherlyn, tolong." Sherlyn tampak curiga setelah merasakan ada pergerakan di balik pintu, dan dia bersikeras untuk memaksa masuk. Corinne menyadari ada yang tidak beres, dan insting pertamanya adalah lari ke bawah. Lagi pula, akan sulit menjelaskannya kepada Sherlyn jika ia ketahuan bersama Jeremy. Namun, saat Corinne melangkah satu langkah, Jeremy kembali meraih pergelangan tangannya dan bertanya, "Kamu mau kemana?" Corinne berbalik tanpa daya dan menatap Jeremy dengan cemberut tak senang. "Jangan lupa janjimu untuk tidak memberitahu adikku tentang hubungan kita." Jeremy tidak melepaskan Corinne, tetapi pintu tangga sudah didorong terbuka oleh Sherlyn. Bab 162. Karena Corinne tidak dapat melepaskan tangan besar Jeremy dari tubuhnya, ia segera mengangkat tangannya yang lain dan membanting pintu hingga tertutup. Tommy menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pintu tangga,
tetapi Sherlyn menjadi kasar dan mencoba mendorong pintu terbuka dengan memanfaatkan celah kecil itu. Semakin ia dicegah masuk, semakin ia merasa ada yang salah dengan seluruh situasi ini. Ia harus masuk dan melihat apa yang Jeremy lakukan di dalam, dan apakah ia sendirian atau ada orang lain di sana bersamanya. Tommy tidak tahan lagi dengan kelakuan Sherlyn dan memperingatkannya dengan marah, "Nona Sherlyn, saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena harus mengambil tindakan jika Anda terus mencoba dan memaksakan diri masuk melalui pintu." Sherlyn sama sekali tidak menanggapi ancaman Tommy. Dari sudut pandangnya, sekretaris Jeremy hanyalah peran rendahan seperti asistennya. Karena ia tidak pernah menganggap serius asistennya, wajar saja jika ia memandang sekretaris Jeremy dengan pandangan merendahkan yang sama. "Siapa kau berani menunjukkan otoritasmu padaku padahal kau hanya seorang sekretaris? Begitu aku menjadikan Jeremy milikku, hal pertama yang akan kulakukan adalah membuatnya memecatmu. Coba saja, kalau berani sentuh aku akan teriak-teriak bilang kamu ganggu aku." "Kamu." Tommy terdiam melihat Sherlyn yang tak tahu malu. Tak ada gunanya berdebat dengan wanita tak masuk akal seperti dia. Ketika Sherlyn menyadari bahwa ancamannya berhasil pada Tommy, dia langsung punya ide untuk sengaja menggesekkan tubuhnya ke Tommy dan mendorong dadanya keluar untuk memaksanya mundur. Tommy tidak dapat menghindarinya dan merasa sangat gelisah atas apa yang terjadi. Dia tak punya cara untuk menghadapi trik kotor seperti itu, dan dia juga tak tega memukulnya. Saat Tommy berusaha menghindarinya, wanita itu memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong pintu dan memaksa masuk. Setelah masuk, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Tubuh Jeremy yang jangkung bersandar malas di dinding tangga, dan ekspresinya yang anggun tampak agak bosan dan lelah. Ia menyelipkan sebatang rokok yang baru dinyalakan di antara jari-jarinya yang ramping, yang ia bawa ke mulut untuk dihisap sebelum mengembuskan asap tipis. Sherlyn sangat terpesona oleh profil samping pria yang dewasa dan tampan itu saat ia merokok, dan butuh beberapa saat baginya untuk pulih dari ekspresi terpesonanya dan berkata, "Kenapa kau di sini sendirian? Maukah kau kembali ke meja makan untuk makan siang?" Jeremy mengangkat alisnya dan meliriknya dengan tenang. "Aku kecanduan nikotin, Tuan Jeremy." Sherlyn tersenyum, "Begitu ya. Baiklah, ayo makan siang setelah selesai merokok. Kalau tidak, makanannya akan dingin." Jeremy mematikan abu rokoknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bisa kembali sendiri." Bab 15. Bahkan gerakan kecilnya yang menjentikkan abu rokok saja sudah begitu tampan sampai membuat hati bergetar. Sherlyn berusaha untuk tidak menunjukkan sisi nimfanya dan berkata dengan lembut dan penuh perhatian, "Tidak apa-apa. Aku bisa menunggumu dan kita bisa kembali bersama. Aku tidak mau makan sebelum kamu." "Aku tidak keberatan kamu makan dulu," kata pria itu dingin. Sherlyn mengira Jeremy khawatir dia lapar, jadi dia menggelengkan kepalanya malu-malu dan berkata, "Aku belum lapar. Aku selalu bisa menunggumu." Ekspresi kesal sekilas muncul di mata Jeremy, lalu ia mengerutkan kening sebelum mematikan sisa rokoknya. Tubuhnya kemudian tegak dan ia melangkah menuju pintu, sambil berkata, "Kalau begitu, ayo kita kembali ke meja kita." Sherlyn tertegun, dan jantungnya berdebar kencang. "Ya Tuhan, Pak Jeremy rela berhenti merokok supaya aku tidak lapar." Dia begitu sibuk membuat asumsi-asumsi liar sehingga dia kurang memperhatikan hal-hal lain, dan sudut di mana dia berdiri menghalangi dia melihat cetakan telapak tangan baru di sisi kiri wajah Jeremy. Setelah Sherlyn mengikuti Jeremy keluar dari tangga, Tommy menutup pintu tangga. Pada saat itu, Corinne sedang duduk di tangga satu lantai di bawah, dan telapak tangannya terasa sakit. Bab 163. Di tengah keputusasaannya, Corinne menamparkan wajah pria itu agar ia bisa kabur. Begitu mendengar semua orang telah pergi, ia langsung bernapas lega. Tiba-tiba teleponnya berdering sekali lagi, dan itu panggilan lain dari Aaron. Corinne mengerutkan kening saat menjawabnya. Suara Aaron terdengar dramatis, seolah-olah ia dirasuki arwah aktor yang sudah meninggal. "Nona Corinne, apakah itu Anda?" Seorang pria mengatakan kepada saya bahwa Anda sudah menikah, tetapi saya tidak akan percaya apapun yang dikatakannya. Katakan itu tidak benar, Nona Corinne, saya. Jangan main-main lagi. Corinne menyela dengan marah. "Aku yang salah.
Terdengar jeda di ujung telepon, dan Aaron segera kembali ke nada bicaranya yang biasa. Sambil tersenyum, ia bertanya, "Apa kabar, bos? Bagaimana kabarnya? Apa kamu dan Jeremy jadi lebih dekat? Apa dia cemburu sebelumnya?" Corin akhirnya mengerti apa yang Aaron rencanakan dan memperingatkannya dengan tegas, "Tolong jangan lakukan hal-hal tak berguna seperti itu lagi di masa mendatang. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, hubungan Jeremy denganku hanya berlangsung 3 bulan, dan itu saja." Meskipun dengan tegas mengatakan hal itu, hatinya telah tenggelam dalam gejolak yang mendalam. Ia tidak bisa melupakan apa yang Jeremy lakukan padanya sebelumnya, setidaknya tidak secepat ini. Namun, itu bukan pertama kalinya mereka berdua berciuman. Pertama kali adalah ketika ia meraih dan menciumnya untuk membalas dendam pada pria menjijikkan yang telah diatur oleh ibu tirinya untuk ia temui. Kali kedua terjadi di ruang salju Twilight. Ia bermain dengan beberapa playboy untuk menyelamatkan Annie dari mereka. Ketika kalah, ia dihukum mencium lawan jenis yang dikenalnya. Jeremy melarangnya mencium siapapun agar tidak menimbulkan kesan bahwa ia telah berselingkuh, jadi Jeremy memutuskan untuk mencium Annie. Ketiga kalinya terjadi sebelumnya di tangga, dan tidak ada kecelakaan atau gangguan eksternal. Entah bagaimana, dia memutuskan untuk menciumnya tanpa alasan. Dulu dia sudah sangat jelas bilang kalau dia nggak akan ragu-ragu kasih apapun, asal nggak ada perasaan. Dia pikir aku ini siapa, kan, kalau dia cuma iseng nyium aku tanpa ada perasaan apa-apa. Dasar dia sialan. Corin lalu menyeka mulutnya dengan rasa jijik dan merasa kesal. Di ujung telepon, Aaron mendecak lidah dan berkata, "Kau tahu, menurutku Jeremy sebenarnya tidak terlalu buruk. Dia mungkin sedikit lebih tua, tapi itu tidak menghalanginya untuk tetap tampan. Lagi pula, dia punya IQ tinggi dan sangat berpengaruh. Lagi pula, dia tidak punya skandal seperti beberapa orang kaya lainnya, jadi kenapa kau tidak mengubah pernikahan palsu ini menjadi pernikahan sungguhan?" Dan Corin sudah tak tahan lagi mendengarkan ocehan Aaron. Cukup omong kosong itu. Dia sudah punya seseorang yang disukainya, dan aku tak tertarik ikut campur. Aaron tertegun sejenak, lalu langsung kesal. Sial, jadi, dia bajingan. Mata Corin menjadi gelap. Dia bajingan atau bukan, itu bukan urusan kita. Aku masih punya 2 bulan 7 hari lagi, dan itu akan segera berlalu. Kita akan jadi orang asing setelah itu. Dan omong-omong, kau menelepon di waktu yang tepat. Aku punya sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu. Aaron menjadi serius dalam urusan bisnis. Dimengerti. Beritahu saya apapun yang bisa saya bantu. Corin lalu menjelaskan rencananya kepadanya. Aaron menerima tugasnya dan berkata, "Dimengerti, bos. Saya akan segera menyelesaikannya." Begitu panggilan berakhir, Corin hampir tak punya waktu untuk bernapas ketika telepon Sherlyn masuk. Saat ia menjawab, suara Sherlyn yang tajam dan bermusuhan berteriak, "Ada apa denganmu, Corin? Kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi selama jam kerja?" Corin menggosok pelipisnya dengan lesu. Bibirnya berkedut dan ia berkata, "Seorang temanku menelepon, jadi kami mengobrol sebentar." "Ada apa? Ada yang perlu kubantu?" Sherlyn menggeram kesal. "Siapa suruh kau menjawab panggilan pribadi di jam kerja? Cepat ke sini sekarang juga, Corin." Bab 164. Corin tidak tahu apa yang membuat Sherlyn marah, tetapi dia menjawab dengan singkat dan menutup telepon sebelum kembali ke meja mereka. Restoran mewah seperti itu hanya memiliki sedikit pengunjung, dan meja yang dipesan Sherlyn terletak di sebelah jendela setinggi langit-langit, tempat orang bisa menikmati pemandangan sungai di luar sambil makan. Tempat duduknya memang mahal, tetapi dengan biaya minimum terendah. Dia harus menggertakkan giginya saat melakukannya karena itu semua demi meninggalkan kesan yang baik di depan Jeremy dan berpura-pura seolah-olah dia punya cukup uang untuk melakukannya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah rela mengeluarkan uang sebanyak itu untuk memesan meja itu, dan dia sangat marah karena dia telah menghabiskan uang yang sangat besar untuk meja itu dan bahkan memesan hidangan yang paling mahal, hanya untuk membuat pria itu pergi tanpa makan sedikit pun. Saat itu, Corin berjalan mendekat dari kejauhan dan melihat Sherlyn merajuk di dekat jendela. Ia melipat tangan di dada dengan kesal dan tampak sedang marah besar. Corin sendirian di meja,
dan Jeremy tidak terlihat dimanapun. Sebenarnya Corin sudah menduga hal itu akan terjadi karena Sherlyn tidak akan pernah berbicara kepadanya dengan nada seperti itu di depan Jeremy. "Kenapa kau memanggilku untuk kembali ke sini, Sherlyn?" Ketika Sherlyn mendengar suaranya, dia langsung berbalik dan melotot lalu bertanya, "Apakah kamu melakukannya dengan sengaja, Corin?" Corin tampak bingung. "Melakukan apa dengan sengaja?" "Sengaja mengabaikan panggilanku." Sherlyn menggertakkan giginya dengan marah. "Tuan Jeremy mengira kau tidak tulus meminta maaf kepadanya karena kau tidak bersama kami di meja, jadi dia pergi tanpa makan sedikit pun." Corin mengerutkan kening tak berdaya. "Kalau aku tidak salah ingat, bukankah kau menyuruhku berpura-pura diare karena kau tidak ingin aku ada di dekatmu?" Wajah Sherlyn membeku, tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan rasa tenang meskipun tahu itu adalah kesalahannya. Sikapnya justru memburuk setelah kontradiksinya ditunjukkan, dan ia mengacungkan jarinya dengan marah untuk membentak Corin. "Ketika Tuan Jeremy mengungkapkan ketidaksenangannya, aku langsung memutuskan untuk memanggilmu kembali. Dia pergi dengan marah karena aku tidak bisa menghubungimu. Jika kau menjawab panggilanku saat itu dan kembali untuk meminta maaf, dia pasti tidak akan pergi sejak awal. Ini semua salahmu, Corin. Nasib buruk selalu mengikutimu kemanapun kau pergi. Kamu pergi." Corin terdiam dan bibirnya berkedut. "Aku tidak percaya dia menyalahkanku ketika dia seseorang yang tidak bisa membuatnya tinggal." Sherlyn sudah kesal setelah menghabiskan banyak uang untuk memesan meja di The Wild Bites, dan ia semakin kesal ketika melihat Corin berdiri di depannya dengan sikap, "Bukan urusanku." Ia lalu menambahkan, "Aku tidak peduli. Kalau kamu tidak bisa mengajak Tuan Jeremy makan bersamaku hari ini, aku akan membayar denda untuk makanan ini." Corin merentangkan tangannya tanpa daya. "Tapi aku tidak punya uang." Sherlyn memelototi Corin dengan jijik dan membenci Corin karena sikapnya yang buruk seperti orang miskin. Namun, kemiskinan Corinlah yang memperkuat rasa superioritas Sherlyn. Dan dia berkata, dengan nada meremehkan, "Tidak punya uang, katamu. Bagaimana kalau kau kembalikan gaji yang kuberikan padamu?" Meskipun Sherlyn tahu bahwa Corin adalah seorang gadis desa yang tidak punya uang, dia sudah menderita kerugian besar akibat makanan yang dia makan, dan dia menuntut agar gaji Corin dikembalikan karena dengan begitu dia setidaknya bisa mengganti kerugian yang dialaminya. Namun, Corin menggelengkan kepalanya, tanda menolak. "Tidak ada alasan bagimu untuk memotong gajiku padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun." Penolakannya membuat Sherlyn semakin marah. "Beraninya kau bilang kau tidak salah. Kau membuat Tuan Jeremy marah besar, dan dia pergi lebih awal gara-gara kau. Kalau kau masih merasa tidak salah apa-apa, kenapa kau tidak menelepon ayah dan meminta pendapatnya?" Corin menundukkan kepalanya dan ada sedikit kelicikan di matanya, tetapi ia memasang ekspresi ketakutan dan berkata, "Jangan panggil ayah. Aku akan memikirkan cara." Sherlyn memutar bola matanya. "Cih, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menemukan cara? Jangan coba-coba main-main. Kembalikan gajimu sekarang juga." Bab 165. Corin mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Tuan Jeremy mungkin belum pergi jauh. Saya akan menelepon sekretarisnya dan meminta beliau untuk kembali." Sherlyn terkejut sesaat, dan kewaspadaannya meningkat. "Apa? Kenapa kau punya nomor sekretarisnya?" Corin memiliki ekspresi tenang saat dia dengan santai berkata, "Oh, aku kebetulan bertemu sekretarisnya ketika saya keluar dari toilet, jadi saya mengobrol dengannya sebentar dan bertanya apakah dia bisa meninggalkan ponselnya bersama saya." "Kenapa kamu minta nomornya tanpa alasan yang jelas? Apa kamu mau coba merayunya lagi?" kata Sherlyn dengan nada getir dan sarkastis. 1. Corin menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan merayu siapapun, ini hanya FM asistenmu sekarang dan karena kamu membayarku dengan gaji yang tinggi, sudah seharusnya aku melakukan pekerjaanku, pikirku. Saya, anak laki-laki itu menghubunginya untuk mendapatkan informasi kontaknya di beberapa sumber daya untuk pekerjaanmu. Ayah juga memberitahu. "Halo, di sana ada. Bisa, saya pagi ini untuk lebih bersyukur kepada Anda dan membantu semampu saya dengan pekerjaan Anda." Sherlyn menatap Cone dengan curiga sebelum mendengus dingin dan jijik.
Senang tahu kau sudah lebih sadar sekarang. Tunggu apa lagi? Hubungi sekretarisnya. Aku penasaran, apa kau bisa memanggil Tuan Jerekli kembali ke sini? Aku akan mencoba yang terbaik. Corin menundukkan matanya, berbalik, dan memutar nomor itu. Panggilan itu segera tersambung dan Tommy berkata dengan hormat, "Ada apa, Nona Corin?" Kon kemudian bertanya dengan sopan kepada Tuan Tommy, "Bisakah Anda memberitahu Tuan Jeremy bahwa saya salah melakukannya? Apa yang saya lakukan dan ingin dia kembali ke sini dan makan siang." Tommy tidak terbiasa mendengar Cone berbicara kepadanya dengan sopan seperti itu, dan ia tertegun sejenak. Lalu ia menjawab, "Maaf, Nona Corin, tapi Tuan Jeremy sedang kembali ke perusahaan untuk rapat sekarang dan saya khawatir beliau tidak bisa makan siang." Cone mendesah menyesal melihat Sherlyn menatap Corin dan mencoba menguping pembicaraan, tidak mendengar orang di ujung telepon lainnya. Cone berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau begitu, kapan dia bebas malam ini? Aku ingin menunjukkan ketulusanku dengan memasak sendiri untuknya sebagai permintaan maaf. Bisakah kau bertanya padanya apakah dia akan memberiku sesuatu? Kesempatan lain." Tommy ragu-ragu, oke, tunggu sebentar. Biar aku tanya dia." Corin mengangguk, "Tentu, silakan saja." Mercedes-Benz hitam itu melaju dengan kecepatan konstan di jalan, dan Tommy memutar kepala dari kursi penumpang depan untuk melihat Jeremy yang duduk di belakang. Jejak telapak tangan bekas tamparan samar-samar terlihat di pipi pria itu, dan wajah tampannya tetap sedingin biasanya. Ada kesuraman dalam raut wajahnya, dan ia menyandarkan kepalanya di kursi sambil memejamkan mata untuk beristirahat. Seperti biasa, pikirannya tetap menjadi teka-teki. Namun ada satu hal yang Tommy yakini, Jeremy sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat itu. Tommy berkata hati-hati, "Pak, Nona Corin baru saja menelepon untuk menanyakan apakah Anda berminat makan malam bersamanya. Dia bilang dia salah karena melakukan apa yang dia lakukan kepada Anda sebelumnya, dan dia ingin meminta maaf kepada Anda dengan memasak makanan untuk Anda. Dia bertanya apakah Anda punya waktu malam ini." Setelah mendengar namanya dan mengingat tamparan yang diberikannya, Jeremy mengerutkan kening kesal dan bahkan tidak membuka matanya. Ia hanya membuka bibirnya dan berkata dengan dingin, "Tidak." Tommy tak punya pilihan selain berbalik dan menjawab telepon. "Nona Corin," katanya dia. Pria di kursi penumpang belakang tiba-tiba mendongak dan berkata dengan suara berat, "Tanyakan padanya waktu dan tempatnya." Perkataan Tommy terputus, dan dia berhenti sejenak sebelum berkata, "Benar." Setelah membicarakan waktu dan tempat dengan Corin di telepon, Tommy menutup telepon dan menoleh untuk melapor kepada Jeremy. "Pak, dia bilang makan malam akan diadakan pukul 8 malam ini di kamar 88 Hotel Moonlight." Mata Jeremy yang tampan sedikit menyipit. "Dia mengundangku untuk makan malam di hotel." Bab 166. Di tempat lain, setelah Corin menentukan waktu dan tempat untuk Tommy, ia menutup telepon dan menarik kursi untuk duduk. Ia sangat lapar, dan ia benar-benar butuh makan. Tempat yang diceritakan Corin kepada Tommy sebenarnya ditetapkan oleh Sherlyn. Ketika Corin sedang menelepon Tommy, Sherlyn menghampiri dan menempelkan telinganya di dekat telepon untuk mendengarkan. Setelah tahu Jeremy menyetujui undangan makan malam itu, ia segera meminta Corin untuk menyiapkan makan malam di hotel. Corin tidak keberatan, jadi ia memberitahu Tommy sesuai dengan apa yang dikatakan Sherlyn. Corin baru saja mengambil peralatan makan untuk dimakan ketika Sherlyn mengambilnya. "Berdiri, siapa yang memberimu izin untuk duduk dan makan?" Alis Corin berkerut. "Sherlyn, aku sudah memperbaiki masalahnya. Seharusnya aku bisa makan sesuatu." Sherlyn menatapnya dengan jijik. "Masalah apa yang kau selesaikan? Tuan Jeremy tidak kembali untuk makan siang bersamaku, kan? Meskipun kau sudah mengatur makan malam, kau tidak mengganti kerugian yang kutanggung untuk makanan ini." Corin menatap meja yang penuh makanan dan berkata, "Tapi kamu sudah pesan makanannya. Aku yakin kamu tidak bisa menghabiskannya sendiri." Sherlyn tidak peduli. "Aku bisa membawa semuanya pulang kalau aku tidak bisa menghabiskannya. Bukan giliranmu untuk memakannya. Apa kau pikir kau pantas makan hidangan mahal dari The Wild Bites? Apa kau tahu bagaimana caranya?
untuk menikmati hidangan lezat ini. Wild Bites akan mengira kau merendahkan mereka kalau mereka tahu makanan mereka akan dimakan orang desa. Corin mencibir dingin dan berdiri. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Dengan tatapan marah, Sherlyn menggeram. Pergi. Kemana? Aku sudah mengambil cuti seharian. Kamu tidak setuju. Aku pulang dulu untuk istirahat. Itu dulu, dan sekarang aku melarangmu. Corin Keru, kau, berhenti di situ. Corin Keru. Sherlyn begitu marah hingga ia hendak menghentikan Corin pergi, tetapi Corin tidak berhenti sesuai perintahnya. Namun, tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Ternyata ibunya. Dia tidak punya waktu untuk peduli pada Corin. Halo, Ibu. Di seberang telepon, Liliana bertanya dengan cemas, Sherlyn, bagaimana duta besarmu menangani New Moon Group? Sambil menatap ke arah Corin pergi, Sherlyn menjawab, kesepakatannya hampir selesai, tapi aku punya masalah lain sekarang. Bu, datanglah ke The Wild Bites. Aku memesan 1 meja penuh makanan, dan aku tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Wild Bites, kenapa kamu makan di tempat semahal itu? Ini semua salah Corin. Kemarilah, dan aku akan menceritakannya padamu. Jangan sampai ayah tahu. Jelas Sherlyn. Baiklah, tunggu aku. Aku datang sekarang, kata Liliana. 20 menit kemudian, Liliana tiba di The Wild Bites. Sherlyn, apa yang terjadi? Ceritakan sekarang, tanyanya cemas tepat setelah duduk. Selama beberapa menit berikutnya, Sherlyn menceritakan kepada ibunya segala sesuatu yang terjadi sejak ia bertemu Jeremy, hingga kencan makan malam yang akan ia lakukan bersama Jeremy di hotel pada malam itu juga. Liliana yang gembira memberikan dukungannya kepada putrinya. Kamu hebat menyiapkan tempat pertemuan di hotel. Ini kesempatanmu untuk menjadi istri Tuan Jeremy. Bab 167. Terlepas dari segalanya, Sherlyn merasa sedikit tidak nyaman. Bu, aku memang suka Tuan Jeremy, tapi dia sudah menikah. Makanya aku agak ragu. Bagaimana kalau? Namun, Liliana tidak menganggap itu masalah. Memangnya kenapa kalau dia sudah menikah? Ingat bagaimana aku merebut ayahmu dari istrinya, dan lihat seberapa jauh aku melangkah. Kalau istrinya tidak bisa mempertahankan suaminya, ya sudahlah. Semua orang punya kesempatan untuk berjuang. Sherlyn, dengarkan aku. Lebih baik jadi simpanan Tuan Jeremy daripada menikah dengan pria biasa. Kau punya seluruh hidup di masa depan, dan ada kesempatan bagimu untuk menjadi istrinya juga di masa depan. Kedengarannya seperti nasihat yang kuat, tapi Sherlyn benar-benar bimbang. Tapi dia orang yang dingin dan sombong. Aku tidak berani mendekatinya. Dia tuan muda keluarga kelas atas, pria yang sudah berkuasa sejak kecil. Wajar saja punya kepribadian seperti itu. Jangan khawatir, setelah kita selesai makan, ibu akan mengajakmu membeli sesuatu yang enak. Liliana mencoba meyakinkan putrinya. Ada apa? Tanya Sherlyn. Nanti kau tahu, kata Liliana, berniat merahasiakan idenya sampai mereka selesai makan. Meskipun ibunya misterius, Sherlyn tetap mempercayainya. Ibunya selalu punya banyak trik tersembunyi, dan ia yakin ibunya pasti punya ide bagus untuknya. Setelah keduanya selesai makan di The Wild Bites, Liliana membawa Sherlyn ke pasar. Meski mengenakan topi dan kacamata hitam, Sherlyn tak kuasa menyembunyikan rasa jijiknya. Tempat itu tak cocok untuk selebritas seperti dirinya. Bu, kenapa ibu membawaku ke sini? Liliana tersenyum sinis. Kamu nggak mau masak buat Pak Jeremy malam ini. Bahan-bahannya harus dibeli sekarang. Kau tahu aku tidak bisa memasak, gerutu Sherlyn. Aku akan memesan makanan dan berpura-pura aku. Masaklah mereka. Liliana menarik putrinya ke sudut yang tenang dan menguliahinya dengan lembut. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku akan membeli jamur spesial bernama cordyceps. Rasanya akan lezat jika dimasak dengan adas. Yang terpenting, kedua bahan itu dapat meningkatkan aktivitas afrodisiak pada pria. Begitu Tuan Jeremy memakannya, dia akan kehilangan kendali. Aku akan pergi ke hotel dan memasak untukmu malam ini. Setelah malam ini, kamu akan menjadi istri Tuan Jeremy.
Pipi Sherlyn memerah ketika dia dengan gembira melihat sayuran dan cordyceps di dalam tas, berpikir ibunya jenius karena punya ide ini. Pada saat yang sama, Corinne naik taksi untuk kembali ke kediaman keluarga Holden. Saat hendak masuk, sebuah kaleng putih melaju ke arahnya. Sopir menurunkan kaca jendela dan melambaikan tangan padanya. "Hei, Nona, tahukah Anda yang mana rumah keluarga Holden?" Corinne berdiri diam dan menatap pengemudi gemuk berkacamata hitam itu. "Kenapa kau mencari rumah keluarga Holden?" Sopirnya terkekeh konyol. "Saya di sini untuk mengantarkan pesanan mereka, tapi mereka tidak memberi saya alamat lengkap. Saya hanya tahu alamatnya di sekitar sini, tapi saya tidak tahu alamatnya di mana." Corinne mengangkat alisnya dengan waspada. "Dan apa yang ingin kau sampaikan ini?" "Hanya beberapa bahan makanan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ada di belakang mobil saya," jelas pengemudi itu riang sambil menunjuk ke belakang dengan ibu jarinya. Corinne melihat ke bagian belakang mobil. Tiba-tiba, pintu belakang van terbuka, dan seorang pria bertopeng muncul dan menyemprotkan cairan ke wajah Corinne. Seketika, Corinne pingsan. Sebelum dia terjatuh ke tanah, dia ditarik ke dalam mobil oleh pria itu. Dia menutup pintu, dan mobil van itu melaju cepat meninggalkan tempat kejadian perkara. Bab 168. Saat itu pukul 8 malam, dan Jeremy tiba di Hotel Moonlight. Ketika dia sampai di meja depan, resepsionis memberinya kartu kunci ke kamar 808 dan menyatakan pelanggan wanita itu telah mengaturnya sebelumnya. Sesampainya di kamar 808, Jeremy menggunakan kartu kunci untuk masuk. Suite itu berdesain interior mewah. Ia tidak melihat siapapun di ruangan itu, tetapi ia bisa mendengar suara air mengalir di kamar mandi. Ia berjalan melewati kamar mandi dan melirik ke dalamnya dengan mata gelapnya. Di sana, ia bisa melihat siluet seorang wanita sedang mandi melalui pintu kaca berukir. Pupil matanya mengecil. Ia mengerucutkan bibir sementara alam bawah sadarnya menyuruhnya mengalihkan pandangan. Saat itulah ia menyadari ada 6 hidangan panas mengepul dengan 1 sup di meja makan. Apakah si kecil nakal itu memasak ini untuknya? Dia pernah mendengar tentang kepala pelayan yang bercerita tentang Corinne yang terkadang membuat camilan sendiri untuk dimakan di rumah. Mungkinkah si kecil yang tampak manja itu tahu cara memasak? Jeremy menyipitkan matanya dan melihat sebuah catatan di samping piring itu. "Tuan Jeremy yang terhormat, silakan makan jika Anda di sini. Jangan menunggu saya. Makanannya lebih enak saat panas. Saya akan mandi untuk menyegarkan diri setelah memasak tadi." "Tersayang." Jeremy mengangkat alisnya. Tanpa sadar, bibirnya mengerut. Sungguh kesempatan yang langka. Corinne tidak pernah peduli dengan penampilan atau sikapnya saat dia bersama padanya, namun dia peduli untuk menghilangkan bau dari masakan saat dia mengundangnya makan malam. Dia bahkan sudah menyiapkan makan malam di meja kamar. Apa yang dia pikirkan? Senyum sinis tersungging di wajahnya saat ia menarik kursi dan duduk dengan anggun. Menggunakan peralatan makan yang tertata rapi, ia meraih hidangan dan mencicipinya. Rasanya enak, tidak ada yang terlalu istimewa, tapi juga tidak ada yang buruk. Hidangan-hidangan ini tak pernah bisa dibandingkan dengan makanan yang disiapkan koki profesional setiap hari. Namun, niatnya lah yang terpenting, dan hidangan-hidangan ini memang memiliki cita rasa yang khas. Setelah mencicipi sebagian makanan, ia meletakkan sendok garpu dan memijat gelabelannya. Ia tampak kelelahan, dan tampak seperti terjebak dalam ambivalensi. Sejak kecil, ia sibuk dengan bisnis keluarganya. Ia tidak punya waktu untuk menjalin hubungan dan selalu bersikap acuh tak acuh, sehingga ia tidak pernah tertarik pada wanita manapun. Corinne muncul dalam hidupnya sekitar 20 hari yang lalu. Awalnya, ia hanya ingin mencari seorang wanita untuk membantunya memenuhi keinginan kakeknya, tetapi ia terus memikirkannya di tengah kesibukannya. Senyumnya, caranya mengerutkan kening saat marah, dan bagaimana ia selalu membuatnya kesal. Sifat-sifat Corinne inilah yang menghangatkan hatinya. Ia mengambil tisu dan menyeka mulutnya. Ciuman mesra dari sore tadi muncul kembali di benaknya, begitu pula ucapannya yang marah. "Tapi kau tetaplah seorang pria." Dia mengakui bahwa dia sangat terpukul pada saat itu dan tidak dapat menahan diri.
Mungkin dia harus mempertimbangkan kembali hubungannya dengan bajingan kecil itu. Tepat pada saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Sherlyn keluar dengan handuk yang melilit tubuhnya. Meskipun dia tahu Jeremy ada di sana, dia berpura-pura tampak terkejut dan malu sambil memegang handuknya erat-erat. "Oh, Tuan Jeremy, Anda di sini. Saya tidak tahu kalau satu lupa membawa baju saya ke kamar mandi tadi." Jeremy mengerutkan kening. "Kau," Sherlyn tertegun. Akulah yang mengundangmu makan malam di sini." "Siapa lagi?" Jeremy menyipitkan mata saat tatapannya membara. "Corinne, di mana asistenmu?" "Oh, Anda bertanya tentang dia." "Tuan Jeremy, saya turut prihatin. Asisten saya dulu tinggal di desa. Kepribadiannya aneh dan kurang pengalaman. Saya juga sangat bertanggung jawab ketika dia tidak sengaja menumpahkan teh pada Anda kemarin. Seharusnya saya tidak mempekerjakan orang seburuk itu sebagai asisten saya. Saya sungguh minta maaf. Nanti saya pecat dia." Ia lalu perlahan berjalan ke arahnya, dengan hati-hati menggoyangkan pinggulnya dengan menggoda seolah tak disengaja. Namun, ia tersandung. Handuknya jatuh dan ia pun jatuh, namun ia berhasil berpose dalam posisi yang sangat seksi. "Ah," rintihnya. "Tuan Jeremy, tolong, bisakah kau membantuku berdiri? Kakiku sakit." Jeremy berdiri dan berjalan menuju Sherlyn yang telanjang. Bab 169. Langkah kaki Jeremy makin mendekat, dan jantung Sherlyn berdebar kencang mendengar suara langkah kaki itu. "Dia datang, pria impianku. Masa depanku akan datang untuk memelukku." Namun, harapannya pupus. Jeremy berjalan melewatinya tanpa mengedipkan mata saat ia langsung menuju pintu. Ia bahkan tidak repot-repot melihat ke bawah. Sherlyn membeku. Ia mengulurkan tangannya dan berteriak iba, Pak Jeremy. Pak Jeremy, kenapa pergi? Mau kemana? Jangan pergi, Pak Jeremy. Kakiku sakit. Tolong aku." Jeremy tidak peduli dan segera pergi. Sherlyn berdiri dan ingin mengejarnya, tetapi ia telanjang dan merasa tidak nyaman. Bahkan jika ia pergi mengambil pakaiannya, itu tidak akan membantu. "Apa yang terjadi? Ini tidak boleh terjadi," teriaknya dalam hati. Liliana telah menambahkan kedua bahan tersebut ke setiap hidangan. Ia memberitahu Liliana bahwa efeknya hanya akan terasa sedikit pada pria. Peralatan makan di atas meja tidak berada di posisi semula, yang berarti Jeremy sudah makan. Mengapa ia masih bersikap apatis terhadapnya ketika melihat tubuhnya? Bagaimana ia bisa diam saja? Jeremy keluar dari lift dengan wajah melotot. Wajahnya yang beringas memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Beberapa menit yang lalu, dia berpikir untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Corinne dan ingin berbicara dengannya. Semua itu, dan Corinne menggunakan kata-kata manisnya untuk mengundangnya bertemu di hotel. Ternyata, ia sedang mempersiapkan pertemuannya dengan seorang wanita yang berniat jahat. Baik sekali dia. Dia bahkan tidak peduli kalau suaminya, aku, selingkuh setelah tergoda wanita lain. Dasar bajingan. Apa dia pernah menganggapku suaminya? Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sampai urat-uratnya menonjol. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, menandakan ada panggilan masuk. Dari nomor tak dikenal. Dengan acuh tak acuh, dia menerima panggilan itu dan menempelkan telepon di dekat telinganya. "Jeremy Holden, apa kau tidak khawatir istrimu belum pulang? Kenapa kau tidak meneleponnya?" Jeremy berhenti berjalan dan bertanya, "Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku punya istrimu." Jeremy mencibir dengan mata cemberutnya. "Begitukah? Kalau begitu, simpan saja dia. Kau boleh melakukan apapun padanya." Si penculik hampir tersedak air liurnya. "Jeremy Holden, ada apa denganmu? Dia istrimu." Jeremy tidak terkejut. "Aku selalu bisa berganti istri." Dengan itu, dia menutup telepon tanpa ragu-ragu. Sementara itu, di ujung telepon lainnya, penculiknya berada di sebuah gudang kosong di alam liar. Si penculik meludah ke lantai dengan marah ketika Jeremy menutup telepon, lalu kembali menatap Corinne yang diikat di kursi. "Sial, kukira kau cukup penting bagi Jeremy Holden. Aku tidak tahu kau begitu tidak berguna." Percakapan itu dilakukan dalam mode pengeras suara,
jadi Corin dapat mendengar percakapan mereka dengan keras dan jelas. Pilihan kata-kata Jeremy, juga nadanya, sangat-sangat acuh tak acuh. Corin menutup matanya. Dia tidak terkejut dengan hasilnya, tapi entah bagaimana dia kecewa. Bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. Sebenarnya, dia pikir Jeremy akan membayar tebusan untuk menyelamatkannya. Lagi pula, Jeremy memang bilang akan memberikan apapun kecuali jantungnya. Betapa ironisnya bahwa dia mempercayai apa yang dikatakannya. Dia hanyalah alat baginya. Hidupnya sama sekali tidak penting baginya sampai dia tidak mau menyia-nyiakan waktu bersamanya. Bab 170. Dengan mulutnya dilakban, Corin melebarkan matanya dan mengeluarkan suara-suara untuk menarik perhatian pria itu, ingin berbicara dengannya. Si penculik, si pria gemuk, mempertimbangkan hal ini sebelum mengulurkan tangan dan melepas lakban di mulutnya. Awalnya ia melakban mulutnya karena takut Corin akan berteriak di depan seluruh kota. Namun, karena mereka berada di alam liar, berteriak tidak akan membantunya. Begitu lakban itu terlepas dari mulut Corin, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena kau tahu tidak ada gunanya mengancam Jeremy, kenapa kau tidak melepaskanku saja?" Penculik gendut itu mendengus. "Membiarkanmu pergi. Bagaimana dengan pekerjaanku hari ini? Nona kecil, kau cantik sekali. Bagaimana kalau kita bersenang-senang bersama?" Corin terkekeh. "Seru. Tentu. Tapi kau harus melepaskanku dulu. Aku tidak suka diperlakukan kasar saat aku terikat." Ini pasti pertama kalinya mereka memiliki sandera yang kooperatif sehingga penculik gendut dan teman-temannya tercengang saat mereka bertukar pandang satu sama lain. Penculik gendut itu menyipitkan matanya dengan waspada. "Nona kecil, jangan berani-beraninya kau berpikir untuk melakukan sesuatu." Corin mengerjap polos. "Apa yang bisa kulakukan kalau ini wilayahmu? Apa kau pikir gadis lemah sepertiku bisa kabur kalau pria-pria kuat seperti kalian sedang memperhatikanku? Kau tidak menganggapku tinggi, tapi kau meremehkan dirimu sendiri." Penculik gendut itu tersenyum jahat. "Tentu saja tidak mungkin aku memaksakan diri pada wanita. Lebih seru begitu." Corin mendesah, dan ekspresinya berubah. "Tapi talinya memengaruhiku. Dengarkan aku dulu bekerja di pekerjaan khusus saat aku kuliah untuk mendapatkan lebih banyak uang. Aku pandai melayani orang, kalau kau mengerti maksudku. Aku jamin kau akan mengalami saat-saat paling seru dan menyenangkan dalam hidupmu." Para pria itu terkekeh mendengar kata-katanya. "Oh, jadi kau seorang ahli, iya. Di mana kau bekerja sebelumnya?" "Saya pernah bekerja paruh waktu di Twilight sebelumnya." Twilight, itu bar kelas atas, dan sangat terkenal di ibu kota baru. Aku ingin melihat bagaimana para pendamping di bar kelas atas memperlakukan pelanggan mereka. "Pergi dan lepaskan dia," seru penculik gendut itu. Salah satu pria itu menelan ludah dan bergegas untuk melepaskan Corin. Corin berdiri dan melemaskan otot-ototnya. Setelah itu, ia mendongak dan tersenyum menggoda. "Di mana kita akan bersenang-senang?" Penculik gendut itu menunjuk ke suatu tempat dengan nada menghina. "Di sini." Corin jadi bingung. "Di sini, dengan mereka yang mengawasi." Penculik gendut itu tersenyum nakal. "Mereka tidak hanya akan menonton. Mereka akan ikut bersenang-senang." Corin menutup mulutnya, seolah terkejut dengan apa yang didengarnya. Namun, setelah itu, ia terkikik. "Oh, tapi makin banyak, makin meriah. Lebih memuaskan begitu." Para penculik tercengang. Wanita ini terlihat begitu murni, tapi sebenarnya dia liar. "Bagus, bagus. Aku suka yang liar. Ayo kita mulai sekarang. Aku tak sabar." Corin mengibaskan rambutnya dengan seksi dan perlahan membuka kancing sambil berjalan mendekati penculik gemuk yang sedang meneteskan air liur. Dia bahkan mengira Corin terlalu lama melepas pakaiannya dan dengan cemas menghampiri, mencoba membantunya melepas pakaiannya. Tiba-tiba, Corin mengangkat kakinya dan menendang keras perut lelaki gemuk itu, membuatnya terjatuh ke belakang dan muntah-muntah. Senyum pria lainnya pun memudar saat melihat pemandangan itu. Penculik gendut itu memegangi perutnya sambil terengah-engah. Sambil menggertakkan gigi, ia mengumpat, "Kau cari masalah, Jalang. Bunuh dia, bunuh dia." Dengan ekspresi ganas, para penculik lainnya mengayunkan pukulan mereka ke arah Corin.
Corin tidak panik. Ia perlahan-lahan menjatuhkan para penculik satu persatu saat mereka mencoba menyerangnya. Akhirnya, semua penculik tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan dengan tulang-tulang yang retak, tak mampu bangun. Akhirnya, ia menginjak perut si penculik gendut itu dan mengendurkan pergelangan tangannya. Maaf, aku mungkin kurang menjelaskan. Twilight itu bar biasa, dan mereka tidak pernah menawarkan layanan tambahan. Aku bekerja paruh waktu sebagai pelatih bela diri dan bertanggung jawab melatih para penjaga yang bekerja di bar. Aku mengajari mereka menggunakan tinju dan kaki untuk melawan preman sepertimu. Para penculik menatapnya dengan ketakutan seolah-olah ia iblis. Mereka takut Corin akan memukul mereka lagi, takut mereka benar-benar akan mati di tangannya.